Masih bersama kami di Presisi Utama. Personel Polres Mapi melakukan pergeseran pasukan mengamankan logistik pemilu di wilayah hukum Polres Mapi, Papua. Dengan menempuh perjalanan dramatis melewati hutan dan sungai untuk mengawal logistik Pilkada serentak 2024 di pedalaman Papua. Babin Kamtibmas Wonggi Polres Mapi Polda Papua Bribka Hamdani bersama 7 anggota personel Polri melakukan pergeseran pasukan pengamanan logistik pemilu di wilayah hukum Polres Mapi, Papua. Pergeseran pasukan pengamanan logistik pemilu ini melewati jalur yang dramatis, menempuh jalur sungai, melewati tebu rawa, dan memakan waktu perjalanan 10 jam. Lamanya perjalanan karena petugas harus membersihkan tumbuhan yang ada di sungai karena terhalangnya akses sungai oleh tebu rawa yang mengakibatkan perjalanan ditempuh dari siang hingga malam hari. Pergeseran pasukan pengamanan logistik pemilu di wilayah hukum Polres Mapi, Papua ini merupakan dedikasi anggota Polres Mapi yang selalu siap siaga mengawal jalannya pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 di pedalaman Papua. Tim Humas Polres Mapi Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana personel Polres Mapi Polda Papua menempuh perjalanan dramatis melewati hutan dan sungai untuk mengawal logistik pemilu di pedalaman Papua. Saat ini kita telah terhubung dengan Babin Kamtibmas Wonggi Polres Mapi, Bribka Hamdani. Selamat malam waktu Papua, Pak Hamdani. Selamat malam, Mbak Ines. Baik Bapak, dapat dijelaskan persiapan tim dalam menempuh perjalanan dramatis melewati hutan dan juga sungai? Iya, jadi memang perjalanan yang kami tempuh menuju ke tempat tugas kami atau tempat pengamanan pemilu yang kami tuju memang melewati semuanya itu jalur sungai, Pak. Jadi ada beberapa tempat atau sungai yang kami tempuh itu ditutupi oleh tebu rawa. Jadi mungkin hal itu yang membuat tantangan buat kami tersendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, kemudian terlihat di dalam visual yang disajikan bahwa Anda dan juga tim harus menarik perahu dari lebatnya tumbuhan liar yang memenuhi sungai ya, Pak ya? Benar sekali, Mbak. Memang mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita membantu motoris atau driver yang membawa perahu tersebut agar mempercepat atau mempersingkat waktu agar logistik yang kami bawa ini aman sampai tujuan. Karena hal yang paling kami takutkan dalam perjalanan jangan sampai logistik yang kami bawa ini terkena hujan. Jangan sampai logistik yang kami bawa ini rusak, seperti itu. Baik, selain mungkin cuaca, adakah gangguan binatang buas dalam perjalanan tersebut? Memang untuk di wilayah kami, di sungai tersebut, di Sungai Waldeman yang kami biasa sebut, memang hewan-hewan buas banyak sekali kami temui. Namun alhamdulillah sepanjang jalan kami aman-aman saja. Adapun hewan buas seperti buaya yang kami lewati, paling kami coba untuk mengusirnya, untuk kami dapat melewati jalur tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik, kemudian berapa kira-kira jarak yang ditempuh dalam perjalanan tersebut, Pak? Ya, kalau untuk jaraknya, untuk kami kurang tahu persis ya, Mbak. Namun kalau untuk waktu yang kami tempuh, biasanya kami menempuh 6 bahkan sampai 8 jam. Bahkan kalau parah-parahnya, bahkan bisa sampai 10 jam, atau mungkin kami dapat bermalam juga di tengah. Semua tergantung dari situasi dan kondisi alam yang kami lewati atau yang kami lalui. Seperti itu, Mbak.
Bapak, mungkin ketika dalam kondisi terpaksa bermalam di hutan, mungkin bisa dijelaskan Pak lebih lanjut seperti apa Pak? Iya, memang ada kalanya kami bermalam di perjalanan, itu pun dikarenakan dengan adanya halangan seperti tebu rawa yang mungkin tadi Mbak Ines lihat itu. Kadang kita bermalamnya karena itu, kami harus membabat, membuka jalan. Jadi kalau sudah sampai larut malam, mau dan tidak mau, kami harus beristirahat sejenak. Selain kita bermalam dulu, mungkin buka tenda di situ, sebisanya kami untuk istirahat, memasang api untuk membuat kehangatan lah di situ karena saja karena di dekat sungai, jadi pastinya suhunya agak dingin. Makanya biasa kami kalau setelah membabat tebu rawa tersebut, kami rasa dingin, kami akan buat api di situ dan tidur di situ. Besok paginya baru kami lanjut untuk membuka sampai dengan tembus di seberangnya. Seperti itu Mbak Ine. Baik, kemudian untuk perbekalan tim yang dipersiapkan selama bermalam di beberapa tempat itu seperti apa Pak? Ya, memang kami kemarin itu bermalam, ada teman-teman yang bermalam 3 sampai 4 malam. Adapun beberapa barang yang kami bawa, persiapan yang kami bawa, paling utama itu kami bawa itu bama ya, Mbak. Istilahnya kami membawa sendiri, tentu saja makan yang cepat saji seperti super mie, mie instan seperti itu, dan mungkin kopi, pokoknya perlengkapan dapur yang simple saja seperti itu, Mbak. Dan kalau di hutan atau di tempat-tempat di kampung, alat yang paling sering kami bawa yaitu senter. Itu yang paling utama. Karena tidak semua kampung, tidak semua tempat itu memiliki penerangan. Jadi kami selalu membawa senter masing-masing. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Kemudian saat berada di TPS kami mendapatkan informasi bahwa ada keunikan warga dengan meniup trompet agar warga berdatangan mengikuti pemilihan pilkada. Mungkin dapat dijelaskan, Pak? Iya, benar sekali, Mbak. Jadi pagi itu saya sempat juga agak kaget karena kok ada suara-suara aneh. Makanya saya coba keluar dari tempat saya untuk menginap. Saya melihat ada seorang bapak-bapak sedang meniupkan trompet, seperti trompet lah. Jadi saya coba dekati, saya bilang, Bapak itu apa? Dia bilang, Bapak ini kami punya alat tradisional gunanya yaitu untuk memanggil masyarakat, untuk mengumpulkan masyarakat. Karena ini adalah pesta demokrasi, tentu saja dia bilang, alat itu dia gunakan untuk memanggil masyarakat yang ada untuk berkumpul. Seperti itu, Mbak Ines. Baik, kemudian bagaimana suasana saat di TPS, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah, sana di TPS, meskipun kami jauh di pedalaman Papua, namun situasi yang kami hadapi, ya alhamdulillah semuanya aman, terkendali, dan tentunya kondusif. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak, terakhir pesan kepada masyarakat pasca Pilkada 2024, tentunya mungkin untuk Kamtibmas tetap kondusif. Silakan, Pak. Ya, tentu saja kami selalu berpesan kepada seluruh masyarakat yang berada di pedalaman Papua agar selalu menjaga situasi, agar kita punya situasi kita selalu kondusif, meskipun nantinya mungkin yang terpilih yang terpilih itu bukan tujuan dari pilihan kita, namun kita harus dapat menerima, karena tentu saja pemimpin-pemimpin ke depannya pasti memikirkan kita punya keluh kesah, bisa dibilang harapan-harapan kita ke depan. Mudah-mudahan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bribka Hamdani, Babin Kamtibmas Polres Mapi telah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom. Selamat kembali bertugas dan salam presisi.
Pemirsa, dalam melaksanakan Cipta Kondisi Damai dan Aman Pilkada 2024, Polres Situbondo Polda Jawa Timur melakukan pengawalan distribusi logistik pilkada ke daerah terpencil dengan menggunakan perahu. Polres Situbondo melaksanakan pengamanan dan pengawalan distribusi logistik pilkada di beberapa TPS, salah satunya menggunakan jalur laut, yakni TPS 13 Dusun Merak dan TPS 14 di Dusun Lempuyang, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Pengawalan dipimpin langsung Kapolsek Banyu Putih AKP Hasan Bisri bersama Danramil 0823 08 Banyu Putih Kapten Basuki Rahmat dengan melibatkan personil gabungan Satpol Airut Polres Situbondo, Polsek Banyu Putih, Koramil Banyu Putih dan petugas PPS dan Panwas Sumberwaru serta dihadiri Komisioner KPU. Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan melalui Kapolsek Banyu Putih AKP Hasan Bisri mengatakan pengawalan dimulai dari PPS Sumberwaru dengan menggunakan pick-up, kemudian menuju perairan Ketapang Sidodadi menggunakan perahu, menuju perairan Air Karang dan perairan Lempuyang, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Di lokasi TPS 13 dan TPS 14, Kapolsek Banyu Putih AKP Hasan Bisri juga menekankan agar personil yang bertugas untuk melaksanakan tugas sesuai SOP dan tetap menjunjung tinggi netralitas, termasuk dengan memberikan jaminan keamanan untuk logistik pilkada dan rasa aman kepada masyarakat yang datang ke TPS untuk mencoblos. Pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, Polda Metro Jaya pastikan situasi Kaptipmas berjalan dengan aman serta tidak ada gangguan. Suasana Kamtipmas pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya berjalan dengan aman dan tertib. Tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa sampai dengan Kamis 28 November 2024, situasi Kamtipmas aman dan terkendali, serta tidak ada laporan terkait dengan pelanggaran yang terjadi dari tiap TPS. Kami laporkan dan kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya dan kepada masyarakat bahwa sampai dengan hari ini, situasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu aman terkendali. Ya, aman terkendali. Bapak Kapolda Metro Jaya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan dari seluruh stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berperan serta aktif mewujudkan situasi keamanan yang kondusif. Ya. Bapak Kapolda Metro Jaya berpesan kepada kami, ya, kepada jajaran Polda Metro Jaya untuk terus meningkatkan kewaspadaan, tidak underestimate, terus melakukan upaya-upaya kepolisian agar masyarakat yang melakukan aktivitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya itu dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Ya, sampai dengan saat ini kami belum dapat update terakhir, belum dapat laporan terkait hal tersebut. Yang jelas di berbagai momen, di berbagai event kami menyampaikan ke masyarakat, seluruh jajaran kami menyampaikan agar cerdas, bijak dalam bermedsos, menggunakan hak suara, bersama-sama mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif, jangan melakukan hal yang tidak baik, apalagi yang melanggar hukum, itu terus kami lakukan edukasi seperti itu. Untuk menciptakan kondisi damai dan aman Pilkada 2024, Polda Metro Jaya berkomitmen mengawal pelaksanaan Pilkada dari awal hingga akhir. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV.
Sementara itu, pasca kecelakaan mobil yang terjadi di Cipondoh, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kecelakaan disebabkan karena supir mengalami penyakit dan bukan karena substansi tertentu. Peristiwa kecelakaan beberapa hari yang lalu di daerah Cipondoh, Kota Tangerang, di mana mobil Hilux ini akhirnya menabrak beberapa mobil dan beberapa kendaraan bermotor. Ada korban yang luka. Setelah dilakukan cek TKP, pertolongan pertama terhadap korban oleh rekan-rekan dari Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, kami dapatkan informasi bahwa pengemudi Hilux yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini itu mengemudi dalam keadaan sakit diabetes. Ya, ini berdasarkan informasi dari dokter yang menangani, kemudian disampaikan ke penyidik lalu lintas dan disampaikan ke kami. Rekan-rekan, bahwa berkendara itu harus sehat, ya harus hati-hati. Ya, mohon maaf, pengemudi ini lagi sakit dia, bahkan menggunakan tongkat ya, kaki kanannya itu lagi sakit. Ini kami punya kepentingan untuk menyampaikan imbauan ini, karena kalau berkendara, mengendarai kendaraan tidak dalam keadaan sehat, ini bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan keselamatan jiwa orang lain, harta benda diri sendiri, harta benda orang lain. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.